Embattled with Yayuk Pasuki, the 21-year-old from Jakarta, 4-5. First set. Ooh, liner. 30 love. Banyak yang bertanya, siapa gerangan Yayuk Pasuki ini? Dari kecil saya lihat Andrian itu emang passionnya di tenis tuh udah besar sekali ya. Kelihatan dari cara latihannya. Kakaknya dulu Mbak Mami sempat main juga di level nasional, Mas Inggi juga main gitu loh. Cuma memang yang punya talenta yang berbeda ya memang Yayuk. Tidak ada perasaan takut, kalau sudah di lapangan pengen yang terbaik lah. Keinginan dia untuk jadi juara itu memang dari kecil udah kelihatan sekali. Dan ini saya melihatnya sampai sekarang ini belum ketemu saya fotokopinya. On another line. Well, smart play. Ya, Yayu ini kan atlet yang memang lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya hanya seorang polisi di Yogyakarta, artinya dia punya komitmen yang kuat untuk menjadi seorang atlet hebat. Artinya selepas lulus dari SD, SMP dia tinggalkan keluarganya, dia harus masuk artinya sudah terpisah, dia harus sekolah di Ragunan. Jadi perjuangan dia inilah yang benar-benar luar biasa, tekadnya yang kuat, komitmennya yang kuat untuk menjadi seorang atlet yang hebat. Ini yang membedakan dengan atlet-atlet yang lain. Untuk menjadi juara itu adalah bagaimana komitmen. Itu satu kata yang maknanya sangat luas. Jadi ketika Anda sudah komitmen untuk menjadi seorang atlet, komit segalanya. Anda harus berlatih berapa jam satu hari. Anda harus tidur berapa jam satu hari. Kemudian harus makan apa, Anda tidak boleh apa. Nah inilah konsekuensi seorang atlet. Jadi ketika komitmen itu Anda pegang, itulah yang bisa dilakukan oleh Yayuk saat itu. Kita main kan ada on and off gitu kan. Tapi bagi mereka kan nggak peduli, yang penting ya hasilnya lu mesti menang gitu kan. Tapi ya itu kembali lagi karena awalnya gitu, saya ada di tempat dari kecil nggak mau kalah harus fight terus gitu kan. Jadi saya bilang punya ada eager sendiri gitu, maksudnya udah jauh-jauh ke sini gitu kan. Saya bilang sama teman saya jangan mau kalah gitu. Istilahnya kalau sebelum game set and match ya kita fight dulu gitu. Akhirnya kita menang. Saya ingin tampil di PON. Setelah PON saya ingin mewakili negara. Tujuannya hanya satu, karena apa yang ditanamkan mindset daripada ayah saya cuma satu, gimana caranya jadi juara, karena seorang juara hanya satu, there's only one will be the winners. Jadi ya jangan pernah puas sebelum kita menjadi yang terbaik. Sebagai profesional tenis kan itu kita kan harus tour ya. Pada saat itu saya punya ranking udah cukup bagus. Nah itu akhirnya saya decided untuk tour sendiri. Tour dengan Paradon waktu itu, dengan pemain Thailand. Dia akhirnya reach up the top 10. Saya harus pulang ke Indonesia karena pada saat itu Chris Mon. Nah Chris Mon itu yang bikin akhirnya saya punya karir stop di situ. Pemilihannya antara saya mau pro atau saya sekolah di Amerika. That's the choice. Itu yang benar-benar rintangan yang paling susah buat saya karena untuk pro harus tour terus kan. Cuma akhirnya I decided to quit tennis gitu. Terus habis itu saya kerja di bank, ke corporate gitu. Saya punya karir bagus, di offering jadi assistant manager. Tapi pada saat itu saya harus stop tennis. Kebetulan saya ada kontrak dari salah satu daerah kan. Jadi istilahnya di situ saya harus latihan juga, saya harus kerja juga. Tapi nggak bisa dua-duanya kan. Akhirnya dua-duanya fail pada saat itu. Transisi ya, saya kecewa kalah pada saat PON pada saat itu. Emang this is my fault. Terus habis itu di kantor juga akhirnya di cut, performance saya nggak dapat gitu kan. Saya dua-duanya tuh sangat kecewa gitu kan. Ya, sebenarnya my dad tuh ada satu kata-kata yang at least menyentuh hati saya ya. Dia bilang, Adrian, if you coaching, to start coaching, you be better than me. Karena you have to see the point of view different than me gitu kan.
Karena kamu dalam karir kamu tuh main, jadi bisa ada point of view yang papa nggak bisa lihat. Kamu akan bisa lebih better than me. Dia kasih contoh, nih kamu bisa lihat nggak dari orang ngeliat latihan, dia kasih contoh dia lagi ngelatih, terus apa yang point of view kamu yang kamu bisa lihat dari sini. Terus saya lihat ini kurang ini Dad, kayaknya yang ini Dad, kayaknya dari sisi sini Dad, karena dia gini. See? Jadi point of view itu yang papa nggak punya, di kamu ada karena dari experience atau dari itu yang makanya akhirnya yang buat saya oke, maybe I can gitu kan. Dan terbukti pada saat karir itu sampai sekarang saya jalanin, saya bisa ngeliat point of view yang banyak orang lain nggak lihat. Saya mau diberangkatkan ke Jepang, tapi waktu itu organisasi atau PLT hanya punya uang 1.000 untuk satu orang, untuk kita living cost. Kita berangkat ke Jepang hanya dengan uang 1.000, saya harus bisa survive 4-5 minggu. Saya bilang, wow, ini benar-benar not easy. Jepang itu $1.000 $1.000. Dulu Jepang itu salah satu negara yang paling mahal. Dulu saya sama partner saya ada Susana, jadi kita berpikir how to suffer, but we survive. Akhirnya kita nggak boleh kalah, jadi kita harus juara. Kita berdua working out. Karena kenapa? Jadi kok kita juara terus kita nggak perlu bayar hotel, kita cuma bayar makan. Nah itu betul-betul yang saya rasa it's very mengeducate saya betul. Saya jauh dari orang tua, bisa aja kita ini orang tua, tapi enggak. Saya nggak mau dikit-dikit lari ke orang tua, lari ke orang, enggak. Saya mesti bisa. Ketika saya mendengar sosok Yayu Basuki, yang saya paling ingat itu adalah pertandingannya di Wimbledon melawan Steffi Graf. Interaksi saya pertama sama Tante Yayu Basuki, saya bertanya kepada beliau, apa yang harus dilakukan ketika kita lagi kalah poin dalam sebuah game? Dan jawaban ini sampai sekarang masih membekas di otak saya. Dia menceritakan tentang, sebutan itu off day lah ya, ketika kita lagi kalah. Apa yang harus dilakukan itu adalah dengan memberikan sugesti positif kepada diri kita sendiri, bahwa hari ini belum selesai, pertandingan ini belum selesai, jadi kita harus mereset otak kita, mengingat kembali kenapa kita memulai pertandingan ini. Salah satu cerita yang saya paling ingat dari Coach Andrian adalah ketika pertandingan dia di SEA Games, di GBK pada saat itu. Dia bercerita bahwa pada saat itu kondisinya dia lagi kalah dari musuhnya. Dan satu stadion GBK itu nyorakin dia. Udahlah, lo pulang aja kalau nggak bisa main. Udahlah, pokoknya dia diberikan kata-kata yang tidak baik lah oleh para supporter. Tapi beliau berhasil menggunakan cemooh-cemooh ini menjadi power untuk dia, dan dia berhasil comeback. Pada saat itu, posisinya dia cerita dia tuh lagi nggak terlalu fit. Saya pikir waktu itu teman-teman saya ini kan Olympians ya, dan saya saat ini saya masih menjadi ketua Indonesian Olympians Association. Saya otomatis mendengarkan teman-teman baik itu para Olympians termasuk juga di bidang-bidang pembinaan cabang olahraga lain. Mereka akhirnya bilang, Mbak, kita mesti terjun, mesti masuk ke sistem, karena kalau nggak siapa yang akan perhatian dengan olahraga. Saya akhirnya decide, saya awalnya memang agak ini mesti terjun ke politik, that's the only way. Kalau masuk ke sistem di dalam Senayan, nggak bisa kita dari luar. Karena selama ini saya bicara gempur lewat media, lewat televisi, selalu di luar, nggak pernah didengerin. Makanya kita harus masuk ke sistem. Terjunlah saya mulai decide untuk terjun ke politik. Awalnya memang saya ingin mewakili representasi untuk olahraga Indonesia yang lebih baik, dan juga keberlanjutan para atlet ini harus kita pikirkan life after sportnya mereka setelah kita minta mereka main buat nama besar Indonesia. Nggak mau kalah sih, never give up. Karena pro level itu tennis especially is tough, karena dia sendiri kan, dia harus tanding sendiri, tanggung jawab sendiri, semua yang dia lakukan sendiri. Memang harus ada coach atau ada pendamping, mentalika. Makanya kalau tenis tuh harus punya tim, makanya itu yang susah gitu dan berat. Dan kalau untuk anak muda sekarang yang paling penting adalah motivasi dan tujuan, goalnya mau apa gitu. If you wanna be professional, you raise up your level gitu. Nggak bisa cuma standar di sini aja gitu. Nah, kamu harus mau naik levelnya kamu ke atas, ya kamu harus benar-benar berjuang. Jadi bukan cuma terima enak-enaknya aja gitu. Mentally kamu harus berubah, mindsetnya berubah gitu. Jadi bukan mindset yang cepat puas. Jadi saya kurang, saya masih bisa lagi, saya harus lebih lagi, saya harus lebih lagi gitu. Kalau zaman dulu we don't have anything ya. We don't have the social media, we don't have any phone. All we have to do, kita harus bekerja keras dulu, berusaha dulu gitu kan. Kalau sekarang kan, pling,
that's it, pling, that's it gitu. Jadi untuk mental tempe ya harus dilatih dari awalnya sih, dari family-nya. Istilahnya dikasih arahan, jangan sampai very easy. If you want to have it, you have to earn it. Misalnya kayak contoh, I want to be a champion gitu. Nggak cari uang dulu. Kadang-kadang kan kalau main, ada uangnya nggak? Orang tua juga, ada uangnya nggak tuh? Jangan gitu. Karena dari orang tua akan ke bawah ke anak-anak. Kalau kita bilang, you gotta be champion. If you want to have something, you have to earn it gitu. Nah itulah sebenarnya sih untuk bisa mental tempenya itu dihilangin, akhirnya jadi be champion gitu. Mereka itu tidak mengajarkan teknik yang 100% harus benar. Bahkan mereka bilang, kamu punya style sendiri, pakai aja style itu. Kalau ada orang yang bilang salah, jangan dengarkan. Karena setiap orang itu memiliki style masing-masing. Jadi mindsetnya anak-anak sekarang kadang-kadang masih berpikir, kamu kenapa terjun di tenis? Mau cari uang, tante. Nggak salah, semua orang mau cari uang. Tapi kalau kamu taruh mindset kamu, saya mau fokus ke tenis, bahwa saya benar-benar mau totalitas, kamu ingin menjadi seorang juara. Seorang juaranya satu, uang yang datang sendiri. Tapi memang champion is born sih. Karena the most important thing is attitude. Karena tanpa attitude yang bagus, yang benar, nggak akan kemana-mana itu talent gitu. Jadi attitude is most important sih. How talent you are, the best you are, punya mental tough, tapi kalau attitude kamu nggak bagus ya, you're not going anywhere. Kita memiliki cita-cita itu harus setinggi-tingginya. How to get there? Kita harus kerja keras untuk menuju ke sana. If you have a chance, that chance only once in your life. Itu jangan pernah disia-siakan. Very rare. Belum tentu kesempatan itu akan berulang-ulang. Kemungkinan kesempatan itu hanya sekali. Jadi kok ada adik-adik memiliki kesempatan bahwa mereka bisa turn back, saya bisa menjadi yang terbaik. Ambillah kesempatan itu. Karena kemungkinan kesempatan itu nggak akan terjadi 2 kali.